Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika Sekolah. Kali ini kita akan membahas beberapa formula atau rumus bangun ruang sisi datar. Yang pertama adalah kubus. Ya, kubus ciri-cirinya adalah semua ukurannya sama, panjang sisinya atau panjang rusuknya semuanya adalah sama. Kita lihat beberapa rumus yang terkait dengan kubus. Yang pertama adalah luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi atau 6S dipangkat 2. Yang berikutnya rumus volumenya adalah sisi kali sisi atau sama dengan S dipangkat 3. Yang berikutnya adalah diagonal sisi AC, kemudian BD, BG, CF, CH, EG, dan seterusnya. Rumusnya adalah S akar 2. Kemudian berikutnya diagonal ruang AG, BH, DF, dan CE. Rumusnya adalah S akar 3. Berikutnya yang kedua adalah balok. Ya, balok kita lihat gambarnya, modelnya seperti ini. Jadi ukurannya ada panjang, kemudian ada lebar, dan ada tinggi. Beberapa rumus yang terkait dengan balok adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas permukaan balok sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L dikali T. Kemudian volumenya adalah sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Diagonal sisi AC, BD, EG, dan FH itu sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Berikutnya diagonal sisi AF, kemudian BD, BE, kemudian CH, dan DG adalah P kuadrat ditambah akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal sisi BG, CF, AH, dan ED sama dengan L kuadrat ditambah T kuadrat. Akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Berikutnya diagonal ruang AG, BH, DF, dan CE sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Yang berikutnya, yang ketiga adalah prisma. Kita lihat prisma. Ini ada beberapa bentuk alas prisma, ada yang segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Jadi penamaan prisma ini adalah tergantung dari bentuk alasnya. Jika alasnya segi 3 maka disebut prisma segi 3. Jika alasnya segi 6 maka disebut sebagai prisma segi 6. Kita lihat beberapa formula yang terkait dengan prisma. Ya, ada rumus luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak. Atau sama juga dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi. Kemudian rumus volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi. Berikutnya bangun ruang sisi datar yang terakhir adalah limas. Sama dengan prisma, limas juga. Penamaan limas itu adalah tergantung pada alas dari prisma tersebut. Jika alasnya segi 3 maka disebut sebagai limas segi 3. Jika alasnya segi 4 disebut limas segi 4. Jika alasnya segi 5 disebut limas segi 5, dan seterusnya. Kita lihat beberapa formula atau rumus terkait dengan limas. Yang pertama adalah rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kemudian luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Berikutnya kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama adalah tabung.
Jadi bentuk tabung adalah seperti ini, alasnya berbentuk lingkaran, di mana dalam lingkaran ada diameter dan ada jari-jari. Kemudian yang berikutnya ada tinggi tabung. Berikutnya kita lihat beberapa formula terkait dengan tabung. Jadi luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut, atau luas permukaan sama dengan, kita rumuskan, 2 pi r kuadrat. Itu adalah rumus luas alasnya. 2 kali luas alas berarti ada alas, ada tutup. Alas dan tutupnya luasnya sama, sehingga dikali 2, ada 2 pi r kuadrat. Rumus luas alasnya adalah pi r kuadrat. Karena ada 2 sama dengan tutup, jadi 2 pi r kuadrat. Kemudian luas selimutnya adalah 2 pi r t. Jadi ini berfungsi jika pertanyaan soalnya misalnya ya diketahui sebuah tabung tanpa alas dan tutup, misalnya ketika ditanyakan misalnya sebuah pipa atau selang, berapa luas selimutnya, nah kita gunakan 2 pi r kali T, atau sama dengan 2 pi r kali R ditambah T. Volumenya adalah sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah rumusnya pi r kuadrat dikali dengan tinggi atau T. Berikut bangun ruang sisi lengkung berikutnya adalah kerucut. Ini adalah model kerucut, jadi ada kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, dimana kalau lingkaran berarti ada jari-jari. Ya, kemudian ada tinggi, kemudian ada S. S itu adalah garis pelukis. Dimana untuk mencari panjang S itu bisa kita menggunakan teorema Pitagoras. Berikut beberapa rumus terkait dengan kerucut. Yang pertama adalah luas permukaan, tentunya luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya adalah pi r kuadrat, karena bentuknya lingkaran maka yang digunakan adalah rumus luas lingkaran tambah pi r s. Ya, pi r s-nya adalah luas selimut. Itu konsepnya adalah cara membuktikannya dengan mencari luas juring, sama dengan mencari luas juring. Jadi rumusnya sama dengan pi r kali R ditambah S. Volumenya sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi, atau sama dengan sepertiga pi r kuadrat kali T. Kemudian garis pelukis S, ya, itu sama dengan S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, atau S garis pelukis sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Berikutnya yang terakhir adalah bola. Beberapa rumus terkait dengan bola. Yang pertama, volumenya adalah 4/3 kali pi r pangkat 3. Kemudian luas permukaannya adalah 4 kali pi r kuadrat. 4 kali pi r kuadrat. Ya, demikian beberapa formula atau rumus terkait dengan bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Semoga bermanfaat.